Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati, NPM 2040404005, lokal A5. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep kunci dalam analisis mikroekonomi, yaitu ekonomi sisi penawaran. Sebuah kajian penting yang menjelaskan bagaimana perilaku produsen, biaya produksi, dan struktur pasar menentukan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam perekonomian. Nah, konsep ekonomi sisi penawaran adalah teori yang fokus pada bagaimana produsen merespons perubahan harga, biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dalam kerangka mikroekonomi, penawaran merupakan fungsi dari keputusan produsen untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Nopirin, penawaran dalam jangka pendek dan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh struktur biaya, teknologi, dan bentuk pasar. Adapun penentu penawaran, yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang dimana produsen akan menawarkan lebih banyak ketika harga naik karena profit meningkat. Inilah sebabnya kurva penawaran memiliki kemiringan positif. Yang kedua itu harga input. Jika upah tenaga kerja, harga bahan baku atau biaya energi naik, penawaran akan turun. Nopirin menekankan bahwa struktur biaya sangat menentukan fleksibilitas produsen. Yang ketiga itu ada teknologi. Perkembangan teknologi mampu menurunkan biaya produksi sehingga produsen mampu meningkatkan output. Dan yang keempat, ekspektasi produsen. Jika produsen memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka dapat menahan produksi sementara sehingga penawaran saat ini berkurang. Dan yang kelima, jumlah produsen di pasar. Semakin banyak perusahaan yang masuk ke pasar, semakin besar total penawaran. Lalu ada teori produksi dalam perspektif Nopirin. Nopirin menjelaskan bahwa biaya produksi terdiri dari biaya tetap. Ini tidak dipengaruhi jumlah output, misalnya sewa pabrik, gaji manajer, mesin, dan peralatan. Yang kedua, biaya variabel berubah sesuai tingkat output, misalnya bahan baku, tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya marginal. Penambahan biaya akibat memproduksi satu unit tambahan. Kurva MC sangat penting karena menentukan bentuk kurva penawaran perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran perusahaan adalah bagian dari MC di atas AFC. Dan ada penawaran dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, beberapa input bersifat tetap, misalnya mesin. Produsen hanya dapat mengatur jumlah tenaga kerja atau bahan baku. Kenaikan output dalam jangka pendek mengikuti hukum the law of diminishing return. Dan itu ada juga jangka panjang. Semua input bersifat variabel, produsen dan memperluas kapasitas pabrik, masuk keluar pasar, dan melakukan efisiensi penuh. Dalam jangka panjang, kurva penawaran lebih elastis karena produsen memiliki lebih banyak pilihan penyesuaian. Nah, ada hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Alasan ekonominya, harga lebih tinggi, maka laba potensial lebih besar. Produsen terdorong meningkatkan output. Dan munculnya produsen baru masuk pasar. Untuk kesimpulannya, yaitu penawaran ditentukan oleh harga biaya, produksi, teknologi, ekspektasi, dan jumlah produsen. Kedua, teori biaya produksi menurut Nopirin, terutama MC dan AFC, dan struktur biaya lainnya merupakan dasar pembentukan kurva penawaran. Dan ketiga, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan seluruh faktor produksi sehingga penawaran lebih elastis. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi penawaran. Misal, pajak, subsidi, regulasi, industri, dan perizinan. Dan yang kelima, yang terakhir, pemahaman penawaran diperlakukan untuk menganalisis produksi, harga, efisiensi industri, dan kebijakan ekonomi. Sekian dari pembelajaran kita pada video ini. Saya ucapkan terima kasih.